Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Rajif Fatwa Lubis. Kali ini kita kedatangan tamu sebuah laptop dengan kendala atau masalah sistem operasi. Maka daripada itu tanpa mengulur waktu langsung saja kita akan menginstalnya. Kali ini kita menginstalnya menggunakan flash disk ya guys. Flash disk ini terdapat sistem operasi Windows 7. Kali ini kita akan menginstal sistem operasi Windows 7. Pertama, di sini kita colokkan ke lubang USB laptop. Setelah dicolokkan ke dalam lubang USB, kita hidupkan tombol power. Kita tekan tombol power, hidupkan. Lalu tangan kita standby pada tombol F2. Nah, kita setting BIOS dulu. Sebelum kita melakukan install, kita lakukan setting BIOS. Pada posisi ini kita pilih booting atau boot ya, seperti di sini ya. Kemudian kita lihat flash disk kita ada posisi pada nomor 5. Nah, ini kita geser ke posisi nomor 1. Nah, caranya bagaimana? Pertama, posisikan warna putih ini pada nomor 5. Kemudian kita tekan tombol F6. Ya. Nah, maka posisinya pada nomor 1. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sistem operasi langsung membaca flash disk yang sudah kita colokkan pada lubang USB pada laptop ini. Nah, kemudian selanjutnya kita tekan tombol F10 untuk penyimpanan, langsung enter. Nah, setelah itu kita tunggu prosesnya. Kita lihat apakah ketika keluar bacaan di atas, maka kita tekan tombol enter atau spasi. Lanjut, pada posisi ini kita tekan tombol enter. Nah, kita tunggu proses loadingnya atau proses booting ya, namanya kalau di komputer atau laptop namanya booting ya. Pada video kali ini kita menginstal Windows 7 dengan sistem operasi yang 32 bit. Nah, pada bagian ini kita pilih Indonesia ya, langsung aja. Ya. Apa ya, saudara-saudara? Indonesia. Langsung next ya. Kemudian pilih install. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, kita pilih 3 bit. Nah, jadi kalau pada bagian ini 32 bit itu tertulis 86 kali 86 ya. Nah, kalau 64 bit maka kali 64. Nah, kali ini kita akan install yang Ultimate. Langsung saja. Ini kita checklist. Kemudian next. Kemudian pilih bagian bawah custom. Nah, di sini terlihat sistem atau data. Jadi sebelumnya ini sudah di backup. Kita klik dulu sistem, kemudian pilih driver option, maka kita format, oke. Ya, kemudian kita next. Nah, untuk pada bagian ini kita tunggu prosesnya hingga mencapai 100% ya. Biasanya penginstalan Windows 7 ini untuk penginstalan sistem operasi memakan waktu lebih kurang 20 sampai 30 menit. Lain hal kita menginstal software dan driver lainnya. Nah, untuk tahap pertama ini kita melakukan penginstalan Windows 7-nya terlebih dahulu atau sistem operasinya terlebih dahulu. Mungkin untuk video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk proses ini mungkin saya skip aja supaya tidak terlalu lama menunggu. Baiklah, kita lanjut. Kali ini
kita sudah mencapai ke 92% setelah makan waktu lebih kurang 2 atau 3 menit. Kita tunggu, karena memang saat melakukan proses penginstalan ini harus memiliki kesabaran. Nah, jadi kalau ketika saat proses seperti ini kita bisa tinggal ngopi atau minum, karena umumnya proses penginstalan ini berjalan sampai ke proses penyelesaian apabila tidak ada kendala dari laptop itu sendiri. Namun bagi laptop yang memiliki kendala-kendala seperti tombol lengket atau hal sebagaimana apapun itu, umumnya harus ditunggui supaya tidak terjadi masalah terhadap software yang akan kita install atau sistem operasi yang kita install. Baik, itu tahap ini selesai, maka laptop akan melakukan restart. Nah, untuk tahap ini kita biarkan saja. Nah, ini biarkan saja, nggak perlu disentuh-sentuh. Dan ini juga biarkan saja. Maka proses ini akan kita tunggu. Laptop akan konfigurasi lagi tahap penyelesaiannya. Jadi pada umumnya di proses penginstalan ini ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung daripada keadaan si laptop atau kesehatan si laptop ya. Dan ada juga memang model laptop yang memang juga lama penginstalannya dan juga ada yang cepat penginstalannya, tergantung daripada prosesor atau RAM yang tertanam di dalam motherboardnya. Kali ini laptop yang kita install RAM-nya 2, Core i3. Namun pada saat proses penginstalan ini sepertinya mengalami processing yang lumayan lama dari biasanya. Tapi biasanya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang lumrah ya, namun tidak masalah.
setup is preferring your computer for first use ya. Pada saat proses ini kita juga harus sabar menunggu karena sistem sedang membaca data-data daripada sistem operasi yang sudah dimasukkan ke dalam komputer atau konfigurasi daripada driver atau hardware ya, hardware daripada mesin ya yang terdapat di laptop ini. Umumnya banyak ya terjadi pada saat penginstalan ini, ketika penginstalan driver atau hardware itu sudah terinstall ya. Nah, kali ini kita ketik nama dari si pemilik ya, kita bikin aja di sini. Bikin namanya Gunadi, kita ketik namanya Gunadi. Kemudian selanjutnya next. Tetapi ini kita pilih use recommended setting. Nah, karena jam dan tanggal sudah sesuai, maka kita lanjut next. Nah, untuk bagian ini kita skip saja ya. Nah, kita skip. Nah, bagian yang kita skip itu karena ada terdeteksi WiFi ya. Jika tidak ada terdeteksi biasanya langsung next saja. Nah, namun kalau ada terdeteksi WiFi atau jaringan internet maka skip aja dulu. Jika ada hal seperti ini yang keluar, logon proses intelligent failure, nggak ada masalah, kita oke kan saja. Jadi tidak perlu panik ketika hal-hal seperti itu keluar, ya kita oke kan saja. Maka proses akan booting seperti biasa, dan kita akan menunggu penyelesaian daripada penginstalan Windows 7 Win32 ini atau Windows 32 bit. Welcome. Oke, baiklah. Untuk penginstalan Windows 7 sudah selesai. Nah, sudah sampai ke laman atau layar desktop ya, atau tampilan desktop utama. Nah, jadi penginstalan Windows 7 itu sangat simple ya. Namun kita perlu kesabaran untuk proses penginstalan dan proses loadingnya. Nah, jadi sampai di sini video penginstalan kita Windows 7 untuk penginstalan hardware dan software ya. Hardware daripada laptop ini silakan kita lihat di part selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.